Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok A1 dengan nama Gamekeeper ingin mempresentasikan hasil proyek game kami yang telah kami buat. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Maria Karisma Padawangge dengan NIM 23150910072. Saya Bunga Putri Stumeang Perkenal, dengan NIM 23150910085. saya Ketutia Ananda Putri Sutarja dengan NIM 23150911100. Saya Madinya Narentika dengan NIM 23150910048. Untuk memulai presentasi, sebelumnya kami akan memodikan bagaimana melakukan permainan dalam game ini. Nah, di sini nama game kami adalah Cyper, yang terdiri dari word-nya ada My Word, Home Page, dan Over Page. Lalu aktornya ada Bomb, Cacing, Counter, Hell Point, Hero, Hub Counter, Level Up, Pop Up, Ubur, Exit, Game Over, Hiu, Makanan Satu, Play, Udang, dan Udang. Di sini untuk memainkan gamenya sudah tersedia button play yang akan di klik pada buttonnya seperti ini. Di game ini terdapat hero yaitu ikan kuning yang bisa digerakkan oleh DK. Lalu di sini ada musuhnya, eneminya yaitu hiu. Pada level 1 musuhnya hanya hiu. Dia akan dapat memakan cacing dan udang yang ada dari cacing yang muncul dari atas dan udang yang muncul dari atas. Lalu jika cacing dan udang mengenai batas paling bawah di word, maka uh, skor akan berkurang satu jika udang dan cacing tersebut tidak dimakan. Dan jika makanan seperti ikan-ikan kuning, ikan merah, dan ikan hijau ini tidak dimakan, juga akan mengurangi skor satu. Di sini akan saya coba mainkan. Jika dia terkena hiu, maka dia akan mengurangi HP-nya. Dan jika dia memakan ikan kuning, ikan hijau, dan ikan merah, akan menambah skor 3. Lalu jika dia memakan udang dan cacing, dia akan menambah skor 2. Jadi keunikan dari game ini jika udang dan cacingnya tidak diambil, maka dia akan mengurangi skor. Lalu jika skor sudah mencapai ke 200, maka akan muncul level 2. Di level 2 ini akan muncul enemy baru, yaitu ubur-ubur dan bom. Jadi jika ubur-ubur dan bom disentuh juga akan mengurangi HP seperti halnya juga ketika menyentuh hiu. Namun ubur-ubur dan bom akan muncul ketika level 2. Lalu jika HP yang diberikan yaitu 5 habis, maka jika SP yang 5 itu diberikan habis, maka akan game over. Lalu ketika game over, akan muncul tulisan you lose dan diberitahu skor di 2 level yang sudah dimainkan barusan. Dan terakhir, di akhir games akan muncul nama kelompok beserta kontribusi dalam pembuatan games Shipper ini. Baik, lanjut. Di sini yang pertama itu ada kelas, yang dimana kelas ini merupakan
OOP yang berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint yang dimana untuk menciptakan objek membuat pemrograman menjadi lebih terstruktur dan efisien. Pada game ini itu yang pertama itu ada kelas aktor yang dimana kelas ini itu merupakan kelas dasar atau kelas induk untuk semua objek dalam game yang dimana ini memiliki properti seperti posisi X dan Y, ukuran, lebar dan tinggi, lalu status aktif dan atau non-aktif, dan juga kecepatan speed X dan speed Y. Untuk metodenya itu ada update posisi, gambar objek, dan juga cek tabrakan yang digunakan sebagai template untuk semua objek bergerak dalam game. Lalu ada kelas hero atau ikan ini, yang dimana ini merupakan turunan dari aktor yang memiliki properti health point, score, lalu status, lalu kecepatan gerak. Dan dengan memiliki metode kontrol pergerakan, lalu makan makanan seperti udang, small fish, dan cacing. Lalu dia juga bisa menerima damage dari ikan hiu, dan juga dia animasinya berenang. Ini merupakan karakter yang dikendalikan oleh pemain. Lalu yang ketiga itu ada kelas enemy yang dimana ini merupakan ikan hiu yang merupakan turunan dari aktor, memiliki properties memberikan damage, lalu juga area patroli, pola pergerakan dan juga kecepatan. Metodenya itu patroli area, menyerang hero, animasi gerakan, dan berperan sebagai musuh yang melawan hero. Lalu ada kelas food di mana ini merupakan udang, lalu ada cacing dan juga small fish. Ini merupakan turunan juga dari aktor, memiliki properti seperti kecepatan mengambang dan juga status sudah dimakan atau belum. Memiliki metode gerakan mengambang, lalu ini juga sebagai objek yang harus dikumpulkan oleh hero untuk menambah skor. Lalu ada kelas game manager yang dimana ini mengatur keseluruhan logika permainan. Propertinya itu ada skor saat ini, status permainan, daftar semua objek, dan juga level saat ini. Metodenya itu ada update game, lalu spawn makanan atau musuh, ada check game over, lalu reset game, dan juga pause atau resume. Ini mengontrol alur permainan secara keseluruhan. Lalu nextnya itu ada kelas UI atau User Interface, di mana ini menangani tampilan pada informasi game ini, memiliki properti seperti tampilan skor, tampilan HP, layar game over, dan juga layar pause. Memiliki metode untuk update tampilan skor, update tampilan HP, lalu tampilkan game over, dan juga tampilkan atau sembunyikan pause. Lalu yang ketujuh itu ada kelas game object, yang dimana ini merupakan dekorasi dari game ini, memiliki properti seperti rumput laut, batu, dan ikan hias. Lalu memiliki status animasi dan ukuran objek. Untuk metodenya itu tampilan sprite dan update animasi. Ini merupakan sebagai elemen dekoratif dalam game ini. Lalu ada kelas level yang dimana ini mengatur tingkat kesulitan dan juga menambah level, memiliki properti seperti nomor level, lalu titik spawn makanan, titik spawn musuh, background. Untuk metodenya ini inisialisasi level, update kondisi level, dan atur tingkat kesulitan. Lalu yang kedua itu ada objek, yang dimana objek merupakan segala sesuatu berupa makhluk hidup atau benda mati yang memiliki atribut, metode, atau fungsi, serta behavior atau tingkah laku. Objek memiliki entitas dasar dalam menggambarkan data dan fungsi dalam dunia pemrograman berbasis objek. Lalu untuk objek dalam game ini itu yang pertama ada hero atau ikan
format kuning ini, hero memiliki atribut berupa sisik berwarna kuning, sirip yang mekar, dan hero memiliki tingkah laku di antaranya berenang, berenang ke arah maju, ke arah mundur, atas, dan bawah, berbelok, dan memakan ikan. Lalu ada predator atau hiu, yang mana hiu memiliki atribut berupa sisik berwarna abu-abu dan hitam, gigi tajam. Hiu juga memiliki tingkah laku di antaranya berenang dan makan. Lalu ada small fish, mana small fish ini memiliki atribut berwarna sirip warna hijau dan juga tingkah laku berenang maju. Lalu ada udang, udang memiliki atribut berwarna merah, ekor dan kumis. Lalu udang memiliki tingkah laku di antaranya itu ada berenang maju. Lalu ada cacing, di mana cacing memiliki atribut berwarna coklat dan juga memiliki tingkah laku berenang maju. Dan yang terakhir itu ada bom, yang dimana bom ini memiliki atribut berbentuk bulat, yang tidak sempurna. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk prinsip object oriented programming yang berikutnya yaitu konstruktor. Jadi dalam Greenfoot, konstruktor adalah metode khusus yang akan menginisialisasi objek dari satu kelas saat objek tersebut dibuat. Memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama yaitu nama konstruktor. Nama konstruktor harus sama persis dengan nama kelasnya. Misalnya, jika nama kelasnya adalah myActor, maka nama konstruktornya juga harus myActor. Yang kedua, tidak ada tipe pengembalian. Konstruktor tidak memiliki tipe pengembalian, bahkan tidak ada kata kunci void. Konstruktor hanya bertugas untuk menginisialisasi objek, bukan mengembalikan nilai. Yang ketiga, dapat menerima parameter. Konstruktor dapat menerima parameter yang digunakan untuk menetapkan nilai awal bagi variabel instance kelas tersebut. Sebagai contoh, konstruktor myActor, integer x dan integer y dapat digunakan untuk menetapkan posisi awal objek myActor. Lalu konstruktor dipanggil saat pembuatan objek. Saat Anda membuat objek baru dari suatu kelas, konstruktor dari kelas tersebut akan secara otomatis dipanggil untuk menginisialisasi objek yang baru dibuat. Jadi ini adalah contoh implementasi dari kode konstruktor. Dalam kode yang diberikan ini, sebenarnya tidak terdapat konstruktor yang didefinisikan secara eksplisit pada kelas hero. Namun, kelas hero memiliki konstruktor default yang disediakan secara implisit oleh Java. Konstruktor default adalah konstruktor tanpa parameter yang digunakan untuk menginisialisasi objek saat objek baru dibuat dari kelas tersebut. Ketika tidak ada konstruktor lain yang didefinisikan dalam kelas, Java akan menyediakan konstruktor default secara otomatis. Jadi, meskipun tidak ada konstruktor yang tertulis, kelas hero memiliki beberapa variabel instance yang perlu diinisialisasi, seperti yang dipaparkan pada kode berikut. Yang pertama yaitu private HP counter, private boolean recently hit, dan sebagainya. Jadi saat objek hero dibuat, konstruktor default akan dipanggil dan secara otomatis menginisialisasi variabel-variabel instance tersebut dengan nilai default. Yang pertama yaitu HP counter. HP counter ini akan diinisialisasi menjadi null karena tidak ada nilai yang diberikan. Yang kedua yaitu recently hit akan diinisialisasi menjadi false. Yang ketiga, hit cooldown akan diinisialisasi menjadi 50 dan hit cooldown counter akan diinisialisasi menjadi 0. Selain itu, kelas hero juga memiliki beberapa static variabel yang menyimpan objek Greenfoot sound. Jadi, untuk prinsip object oriented programming yang selanjutnya yaitu static variable. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian dari static variable. Static variable adalah variabel yang dideklarasikan dengan kata kunci static. Variabel ini bersifat milik kelas dan bukan milik objek. Artinya, semua instance atau objek dari kelas yang sama akan berbagi satu salinan dari variabel tersebut. Ketika salah satu instance mengubah nilai dari static variabel, semua instance lainnya akan melihat perubahan tersebut. Jadi di bawah
dari konstruktor tadi itu ada public static Greenfoot music. Jadi itu beberapa contoh deklarasi static variabel yang menyimpan objek Greenfoot sound. Code ini memungkinkan suara-suara dalam game seperti musik latar belakang, suara game over, kehilangan HP, dan memakan ikan dapat diakses dan diputar secara global dari mana saja dalam kelas hero tersebut. Untuk penjelasan dari code-nya sendiri, untuk code-nya kami ambil contoh dari code ini. Yang pertama yaitu public static Greenfoot sound music, new Greenfoot sound music game. Ini adalah deklarasi sebuah static variabel bernama musik dengan tipe data Greenfoot sound. Greenfoot sound adalah kelas yang digunakan untuk memutar suara dalam game tersebut. Static variabel musik digunakan untuk menyimpan objek Greenfoot sound yang memutar latar belakang musik game. Jadi dengan menggunakan static, musik dapat diakses dan dimainkan dari mana saja dalam kelas hero tanpa harus membuat instance baru. Yang kedua yaitu public static Greenfoot sound game over, new Greenfoot sound game over. Ini adalah deklarasi static variabel game over yang menyimpan objek Greenfoot sound untuk suara game over. Suara ini juga dapat diputar kapan saja ketika game berakhir tanpa perlu membuat instance baru. Yang ketiga yaitu public static Greenfoot sound HP loss. Di code yang ini, static variabel HP loss menyimpan objek Greenfoot sound untuk suara yang diputar ketika player itu kehilangan HP-nya. Suara ini juga dapat diakses dan diputar di berbagai tempat dalam kode game tanpa perlu membuat instance baru. Yang terakhir yaitu public static Greenfoot sound eat fish. Untuk code yang ini, static variabel ini juga menyimpan objek Greenfoot sound untuk suara yang diputar ketika playernya itu mau makan ikan. Suara ini juga dapat diakses dan diputar kapan saja, misalnya saat interaksi antara pemain dan ikan. Jadi dengan menggunakan static variabel ini, game juga dapat diakses dan digunakan di seluruh kelas hero tanpa perlu membuat instance baru. Ini memudahkan penggunaan suara dalam berbagai bagian kode game. Lalu dengan hanya menyimpan satu salinan objek Greenfoot sound untuk setiap jenis suara, penggunaan memori juga menjadi lebih efisien dibandingkan jika membuat instan baru setiap kali suara perlu diputar. Terakhir, semua instan dari kelas hero akan menggunakan objek suara yang sama, sehingga memastikan konsistensi suara di seluruh game itu sama. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman yang bertugas. Baik, untuk selanjutnya ada prinsip inheritance, di mana prinsip ini merupakan konsep pemrograman yang mana sebuah kelas dapat memiliki properti dan tingkah laku dari kelas lain. Pada game ini, aktor dan world ini sebagai parent class yang mana menurunkan warisan pada kelas world ini menurunkan warisan kepada kelas my world, homepage dan juga overpage. Lalu di aktor ini menurunkan warisan kepada bomb, lalu cacing, counter, health point, hero, HP counter, level up pop up, ubur, exit, remover, hiu, makanan satu, play, dan udang. Inheritance ini dibuktikan dengan code public pada salah satu code-nya ini adalah public class bomb extend dengan actor. Jadi extendnya ini menunjukkan bahwa bom ini merupakan pewarisan dari kelas actor. Lalu yang terakhir itu ada prinsip OOP bernama polymorphism, di mana polymorphism ini merupakan konsep OOP yang memiliki kemampuan untuk menghandle banyak bentuk. Pada game ini, contoh dari prinsip polymorphisme ini adalah pada kelas objek makanan. Jadi pada kelas objek makanan ini terdapat 3 objek, yaitu small fish 0, small fish 1, dan small fish 2. Jadi small fish ketiga objek ini akan muncul ke world yang mana akan dimakan oleh hero. Sekian dari saya.